في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada malaikat Israil, "Dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa?" "Engkau tak akan sanggup," jawab malaikat maut singkat. "Aku pasti sanggup," tegas Nabi Ibrahim. "Baiklah, berpalinglah dirimu," pinta petugas pencabut nyawa ini. Saat Nabi Ibrahim berpaling kembali, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk yang berkulit legam dengan rambut berdiri, berbau busuk dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh pingsan. Ketika tersadar kembali, beliau pun berkata kepada malaikat Israil, "Wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Di kesempatan lain, kisah yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Dengan mengajukan syarat yang sama kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, malaikat maut pun mengubah wujudnya. Maka di hadapan Nabi yang telah membalikkan badannya kembali, telah berdiri seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah dan menyebar aroma wewangian yang sangat harum. "Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua dengan wajah yang lusuh sambil bersandar di tongkatnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun mempersilakan laki-laki itu masuk ke dalam rumahnya dan menjamunya dengan makanan. Ternyata laki-laki tua itu adalah malaikat Israil. Ketika tamu Nabi Ibrahim tersebut sedang menyantap hidangan yang disuguhkan, tiba-tiba makanan itu terjatuh. Kemudian Nabi Ibrahim pun bertanya kepada tamunya itu, "Apa yang terjadi dan menimpamu?" Lalu laki-laki tua itu menjawab, "Usiaku sudah tua, sudah 201 tahun. Nabi Ibrahim pun terheran-heran karena usia tamunya itu tidak jauh berbeda dengannya. Kala itu usia Nabi Ibrahim adalah 200 tahun. 1 tahun kemudian, jelmaan malaikat Israil itu datang lagi. Tapi kali ini dengan penampilan lain. Wajahnya menjadi tampan, bukan tua dan lusuh seperti sebelumnya. Nabi Ibrahim tahu kalau itu malaikat maut. Sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Malaikat maut naik ke langit untuk melaporkan kepada Allah bahwa kekasihnya itu protes. Allah berkata, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Kemudian malaikat Israil kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah. Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Tenanglah diriku saat ini." Tak lama kemudian, malaikat maut pun mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan,
Ketika ruh Nabi Ibrahim alaihissalam akan dicabut, Allah bertanya kepadanya, "Bagaimanakah engkau merasakan kematian, wahai kekasihku?" Seperti sebuah pengait yang dimasukkan dalam gumpalan bulu basah yang kemudian ditarik, jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ya, seperti itulah. Sudah kami ringankan atas dirimu," firman-Nya. Tentang sakaratul maut, Rasulullah bersabda, manusia pasti akan merasakan derita dan rasa sakit kematian. Dan sesungguhnya, sendi-sendinya akan mengucapkan selamat tinggal satu sama lainnya, seraya berkata, "Sejahteralah atasmu, sekarang kita saling berpisah, hingga datang hari kiamat kelak." Tak kala Rasulullah terbaring remah, datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah dan berkata, "Malaikat maut ada di pintu, meminta izin menemuimu dan tidak pernah meminta izin kepada seorang pun sebelumnya." Rasulullah mengizinkan malaikat Israel masuk. Setelah masuk, malaikat Israel berkata, "Assalamualaikum wahai Rasulullah. Allah mengutusku untuk memberikan pilihan kepadamu antara tetap tinggal di dunia atau bertemu dengan Allah di akhirat." Dan Rasulullah akhirnya memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi Ibrahim sempat tawar-menawar dengan Allah dan malaikat maut tentang kematiannya, Nabi Musa lebih dramatis lagi. Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian meminta izin untuk mencabut nyawanya, maka Nabi Musa menampar malaikat itu hingga rusak matanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, malaikat maut diutus kepada Nabi Musa. Ketika dia datang, Nabi Musa menamparnya. Lalu malaikat maut kembali kepada Tuhannya dan berkata, "Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang menolak kematian." Lalu Allah mengembalikan matanya yang telah rusak karena tamparan Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman kepadanya, "Kembalilah kepada Nabi Musa, katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan." Maka bulu sapi yang tertutupi oleh tangannya itulah sisa umurnya, 1 bulu 1 tahun. Nabi Musa berkata, "Ya Rob, setelah ini apa?" Malaikat maut menjawab, "Maut." Nabi Musa berkata, "Sekarang aku pasrah." Maka Nabi Musa memohon kepada Allah agar didekatkan kepada tanah suci sejauh lemparan batu. Lain lagi cerita Nabi Daud alaihissalam. Ketika akan mencabut nyawa Nabi Daud alaihissalam, malaikat maut tampak seperti lelaki yang menyelinap di dalam kerajaan Raja Daud. "Siapa kamu?" tanya Nabi Daud. "Aku adalah orang yang tidak pernah merasa takut dengan para raja dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi diriku," jawab malaikat Israel. Nabi Daud berkata, "Demi Allah, engkau adalah malaikat pencabut nyawa. Kalau begitu, aku ucapkan selamat datang kepadamu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucapnya. Nabi Daud yang tampak segar bugar itu bergegas menuju kamar tempat ruhnya akan dicabut. Selain malaikat Jibril, para nabi rata-rata memang akrab dengan malaikat Israel. Bahkan lewat jasa malaikat Israel, Nabi Idris alaihissalam sempat jalan-jalan ke neraka, juga plesir di surga. Nabi Idris juga sempat meminta dicabut nyawanya. Kendati belum ada perintah dari Allah kepada malaikat maut, akhirnya Nabi Idris dimatikan sebentar kemudian dihidupkan kembali. Suatu ketika Nabi Idris sedang duduk santai di suatu tempat yang tidak banyak dihuni oleh manusia. Sambil mata terpejam dalam ketenangannya, bibir Nabi Idris terus bergerak-gerak mengagungkan nama Allah. Sebagai pencipta alam semesta, berikut semua isi dan bagaimana keadaan dunia. Tiba-tiba malaikat datang dan mengucapkan salam.
"Assalamualaikum wahai Nabi Allah Idris, saya malaikat Israel," kata sang malaikat kepada Nabi Idris. Lalu Nabi Idris membalas salam malaikat Israel dan langsung melempar pertanyaan kepada malaikat tersebut. "Wahai Israel, engkau datang ini untuk mencabut nyawa atau untuk berziarah?" tanya Nabi Idris. "Aku datang untuk berziarah dengan izin Allah," kata malaikat Israel dan langsung mendekat kepada Nabi Idris yang masih duduk dengan mata terpejam. Mulut Nabi Idris terus berzikir kepada Allah. Seperti itulah yang dilakukan para nabi jika dalam keadaan tenang. Mulut dan hatinya terjaga selalu mengingat Allah. Setelah beberapa saat, mata Nabi terbuka. Posisi duduknya pun mulai berubah. Ia mengajak malaikat Israel mengelilingi kediamannya untuk menyampaikan ikhwan keperluannya kepada malaikat Israel. "Wahai malaikat Israel, saya ada keperluan dan kepentingan kepadamu. Apakah engkau bersedia membantuku?" kata Nabi Idris alaihissalam. "Kepentingan apa itu?" tanya malaikat Israel. "Kepentingan denganmu, yaitu supaya engkau mencabut nyawaku dan kemudian Allah menghidupkan kembali, sehingga aku dapat beribadah kepada Allah setelah aku merasakan sakaratul maut," katanya. Mendengar permintaan Nabi Idris, malaikat Israel sedikit kaget. Dengan berat hati, ia mesti menolak. Permintaannya itu tidak dapat dipenuhi, meski sang Nabi merupakan kekasih Allah yang diutus ke bumi. "Sesungguhnya aku tidak akan mencabut nyawa seseorang melainkan mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, tidak lama Allah memberi wahyu kepada malaikat Israel agar menyabut nyawa Nabi Idris. Seketika itu malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Setelah Nabi Idris tidak bernyawa, malaikat Israel menangis atas kematiannya sambil memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali Nabi Idris. Kemudian Allah mengabulkan permohonan malaikat Israel. Nabi Idris hidup kembali dan mereka berdua kembali berdialog. Tentu, malaikat Israel yang bertanya terlebih dahulu kepada Nabi Idris setelah ia dihidupkan kembali dari kematian. "Wahai saudaraku, bagaimana rasanya sakaratul maut itu?" tanya malaikat Israel. "Sesungguhnya, rasa sakaratul maut itu saya umpamakan binatang yang masih hidup dilapak kulitnya atau dibuang kulitnya semasa hidup-hidup. Dan begitulah rasanya sakaratul maut, bahkan lebih 1000 kali sakitnya," katanya. Israel menegaskan kepada Nabi Idris, padahal sesungguhnya ia mencabut nyawa para nabi dengan lemah lembut. Tidak seperti makhluk lainnya yang merasakan rasa sakit yang begitu dahsyat. "Secara halus dan berhati-hati aku mencabut nyawa yang seperti itu," katanya. Allah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah dan mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kematian yang akan datang tidak terduga itu membuat kita menyadari satu hal, bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah amal yang kita lakukan, yaitu dengan mempersiapkan diri dengan memperbaiki amal soleh. Karena kelak kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dikerjakan semasa hidup di dunia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsi dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian itu pun menghampiri semua makhluk Allah, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, malaikat, bahkan utusan Allah pun yakni Nabi dan Rasul. Dalam sebuah hadis diriwayatkan sakitnya kematian itu seperti 300 tusukan pedang yang amat menyakitkan. Bahkan ada salah satu nabi yang menolak saat kematian, yakni Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa sampai menampar malaikat maut ketika hendak dicabut nyawanya. Selain itu, ada hadis lain yang mengatakan bahwa ada beberapa nabi yang juga bisa berbicara dengan malaikat maut. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim, lalu Nabi Muhammad, lalu Nabi Idris, Nabi Daud, Nabi Ilyas, dan beberapa nabi lainnya. Untuk itu, sudah sepatutnya kita sebagai manusia yang pasti akan mendapatkan giliran, yakni kembali kepada Ilahi Rabbi, kita memperbaiki akhlak dan terus berdoa. Semoga kita meninggal nanti ketika kita dipanggil oleh Allah menghadap beliau, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.